Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mukti Agung Wibowo, Sarjana Teknik, Magister Teknik dengan NIDN 0625118605. Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Untuk mata kuliah Perencanaan Struktur Baja dengan metode DIA, Delivery Interactive and Assessment, yang meliputi 1. Identitas mata kuliah, kedua, deskripsi mata kuliah, yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah, yang keempat, sistem pembelajaran, yang kelima, materi pembelajaran, yang keenam, metode pembelajaran, yang ketujuh, sistem penilaian, dan 8, cuplikan video proses pengajaran. Yang pertama, identitas mata kuliah. Nama mata kuliah, Perancangan Struktur Baja, bobot 3 SKS, kode mata kuliah 230301337, semester 6. Sifat mata kuliah wajib. Dosen pengampu Mukti Agung Wibowo, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Yang kedua, deskripsi mata kuliah. Fokus mata kuliah ini yaitu: pertama, pengetahuan tentang teori pembuatan klasifikasi baja, sifat dan bentuk profil, serta untuk pemeliharaan pada struktur baja. Yang kedua, pengenalan berbagai metode perancangan struktur baja, Allowable Stress Design (ASD), Load and Resistance Factor Design (LRFD), dan kombinasi pembebanan menurut SNI. Yang ketiga, perhitungan dan teori luas efektif penampang. Yang keempat, perancangan batang tarik dan batang tekan. Yang kelima, perancangan batang tunggal dan batang rangkap. Yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang meliputi 1. Mampu memahami teori pembuatan klasifikasi baja, sifat dan bentuk profil, serta pemeliharaan baja. Yang kedua, mampu mengenali berbagai metode perancangan struktur baja, Allowable Stress Design (ASD), Load and Resistance Factor Design (LRFD), dan kombinasi pembebanan menurut SNI. Yang ketiga, mampu merencanakan batang tarik dan batang tekan. Yang keempat, mampu melakukan perhitungan dan luas efektif penampang. Yang kelima, mampu merencanakan batang tarik tunggal dan batang tarik rangkap. Sistem pembelajaran meliputi 3, perkuliahan, diskusi, dan tugas. Untuk perkuliahan dilakukan secara sinkronus tatap muka atau tatap maya. Yang kedua, dilakukan dengan asinkronus LMS atau di laman onclass.ump.ac.id. Untuk diskusi dilakukan secara interaktif, yaitu sesi diskusi kuliah sinkronus atau tatap muka. Kemudian yang kedua, diskusi di LMS di laman onclass.ump.ac.id yang meliputi presensi, materi, forum diskusi, dan tugas. Untuk tugas terdiri dari 4 tugas, kemudian 1 tugas kelompok dengan tim based project. Kelima, materi pembelajaran meliputi 1. Teori pembuatan dan klasifikasi baja. Yang kedua, sifat-sifat baja, bentuk profil baja, dan pemeliharaan struktur baja. Yang ketiga, hubungan tegangan dan regangan baja. Yang keempat, pengenalan metode perancangan struktur baja, ASD, dan kombinasi pembebanan menurut SNI. Yang kelima, pengenalan metode perancangan struktur baja dengan menggunakan metode LRFD dengan pembebanan kombinasi menurut SNI. Yang keenam, perhitungan dan teori luas efektif penampang. Yang ketujuh, perhitungan batang tarik. Yang kedelapan, perhitungan batang tekan. Yang kesembilan, perencanaan batang tunggal. Dan yang kesepuluh, perencanaan batang rangkap. Untuk studi pustaka menggunakan SNI 1729 tahun 2020.
tentang spesifikasi untuk bangunan gedung struktur baja. Yang kedua, konstruksi baja. Yang ketiga, struktur baja dengan metode LRHD. 6. Metode pembelajaran yang meliputi 3. Pertama, kuliah atau ceramah dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Kemudian diskusi dilakukan interaktif di forum kelas, kemudian forum diskusi melalui laman LMS atau di laman onclass.ump.ac.id. Untuk penugasan terdiri dari 4 tugas besar dan 1 tugas kelompok. Kemudian untuk penilaian diambil dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk sistem penilaian terdiri dari tugas dengan bobot 20%, keaktifan dengan bobot 10%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 35%, dan ujian akhir semester dengan bobot 35%, sehingga total penilaian 100%. Demikian cuplikan video proses pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, silakan salah satu dari mahasiswa untuk memimpin doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu itu bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pertemuan ke-6 untuk perkuliahan perancangan struktur baja, saya akan melakukan presensi kehadiran untuk kelas A. Apakah mahasiswa sudah lengkap dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, untuk pagi hari ini dengan pembelajaran materi perhitungan dan teori luas efektif penampang pada pertemuan ke-6 untuk mata kuliah perancangan struktur baja, di mana perhitungan dan teori luas efektif penampang itu terdiri dari 8 metode. Yang pertama, menghitung tahanan nominal. Yang kedua, kondisi leleh dari luas penampang kotor. Yang ketiga, menghitung kondisi fraktur dari luas penampang efektif pada sambungan. Yang keempat, luas neto. Kemudian yang kelima, diameter baut dan diameter lubang. Yang keenam, efek lubang berselang-seling pada luas neto. Yang ketujuh, pengaruh lubang selang-seling. Yang kedelapan, luas penampang neto efektif. Yang pertama, tahanan nominal. Di dalam menentukan tahanan nominal suatu batang tarik harus diperiksa terhadap 3 macam kondisi keruntuhan yang menentukan, di antaranya 1. Leleh dari luas penampang kotor, daerah jauh dari sambungan. Kemudian yang kedua, fraktur dari luas penampang efektif pada daerah sambungan. Kemudian yang ketiga, geser blok pada sambungan. Yang dimana untuk T ultimate atau tahanan ultimate itu harus lebih kecil daripada tahanan nominal yang sudah dikalikan dengan faktor tahanan, di mana TU atau NU adalah gaya tarik aksial terfaktor, kemudian TN tahanan nominal dari penampang, kemudian faktor reduksi. Yang kondisi kedua yaitu kondisi leleh dari luas penampang kotor, di mana apabila kondisi leleh yang menentukan dalam perhitungan, maka tahanan nominal TN dari batang tarik memenuhi syarat persamaan, di mana TN sama dengan A gross dikalikan dengan F-zil, di mana A gross adalah luas penampang kotor, satuannya dalam milimeter kuadrat atau milimeter square. Kemudian F-zil adalah kuat leleh material dengan satuan MPa, yaitu Newton milimeter square. Dan yang ketiga yaitu kondisi fraktur dari luas penampang efektif pada sambungan. Teori elastisitas menunjukkan bahwa tegangan tarik di sekitar lubang baut adalah 3 kali tegangan rata pada penampang neto.
Tegangan yang terkonsentrasi di sekitar lubang tersebut menimbulkan fraktur pada sambungan. Contoh ada bidang plat yang dilubangi di tengah, kemudian ada gaya tarik ke kanan dan gaya tarik ke kiri. Di sini muncul teori elastisitas bahwa tegangan tarik di sekitar lubang 3 kali tegangannya rata pada penambang neto. Sehingga dalam menentukan kondisi fraktur di pada bagian lubang ini sangat penting sekali. Kemudian yang keempat, menghitung luas neto. Luas penambang neto adalah luas penambang awal yang dikurangi dengan luas perlemahan penambang akibat lubang baut. Kemudian hal ini harus diperhitungkan karena perlemahan akan menyebabkan kapasitas penambang pada ujung batang yang disambung berkurang banyak. Syarat untuk perhitungan luas neto penambang batang tarik adalah tidak boleh diambil lebih dari 85% agros atau luas brutonya, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus AN, yaitu luas neto itu lebih kecil dibandingkan dengan 85% dari luas bruto agros, di mana Ag adalah luas penambang kotor dengan satuan mm kuadrat, kemudian AN luas neto dengan satuan mm kuadrat, dan FZIL yaitu kuat leleh material dengan satuan MPa Newton mm kuadrat. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung atau menganalisa tentang diameter baut dan lubang diameter baut. Menurut SNI 03-17-29-2002 pasal 17.3.6 bahwa diameter nominal lubang D yang sudah jadi harus 2 mili lebih besar dari diameter nominal baut DN. Untuk suatu baut yang diameternya tidak melebihi 24 mm dan maksimum 3 mm lebih besar untuk baut dengan diameter lebih besar, kecuali untuk lubang pada plat landas. Dalam hal ini, saya jelaskan bahwa untuk diameter baut ini yang dimaksudkan sesuai dengan SNI 03-17-29-2002, di mana apabila diameter baut lebih kecil dari 24 mili sehingga tambahannya sebesar 2 mili, dan apabila lubang baut lebih besar dari 24 mili tambahannya sekitar 3 mili. Dan untuk keterangannya, di mana DN adalah diameter nominal, kemudian D adalah diameter lubang. D sama dengan DN ditambah 2 mili untuk DN sama dengan 24. Kemudian D di mana DN ditambah 3 untuk DN lebih besar dari 24 mili. Selanjutnya, menghitung luas penambang neto efektif. Kinerja suatu batang tarik dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Namun, hal yang perlu diperhatikan baut serta suatu fenomena yang sering disebut dengan istilah shear lock. Suatu luas neto atau A neto yang diperoleh sebelumnya harus dikalikan dengan faktor efektivitas penambang O
itu koefisien reduksi. Kemudian akibat adanya eksentrisitas pada sambungan yang disebut dengan shear lag. Kemudian shear lag dalam perhitungan diantisipasi dengan menggunakan luas penambang neto efektif dan ditentukan dengan rumus atau persamaan A efektif atau luas efektif sama dengan U koefisien reduksi dikalikan dengan AN luas neto penambang. Kemudian bentuk-bentuk eksentrisitas sambungan, letak eksentrisitas sambungan pada profil siku, kanal, dan profil WF. Di mana posisi letak eksentrisitas dari ketiga profil ini sangat berbeda. Kita bisa lihat bahwa posisi eksentrisitas untuk profil siku berada di sepertiga tinggi. Dari D. Kemudian untuk profil kanal berada posisi eksentrisitas di tengah bentang atau setengah. Dari D. Kemudian untuk posisi eksentrisitas pada profil WF berada pada tengah bentang dan tengah bidang di garis X dan garis Y. Nah, penjelasannya tentang keseimbangan atau letak eksentrisitas pada profil siku, profil kanal, dan profil IWF. Nah, kemudian di sini ada soal. Coba hitung luas neto AN dari batang tarik berikut jika diketahui data sebagai berikut. Lubang diameter baut yang digunakan menggunakan diameter 19 mili, kemudian tebal plat 6 kali 100 mili. Berapa luas neto yang diperlukan? Kemudian soal yang kedua, pada gambar penambang baja, hitung luas neto AN dari batang yang letak lubangnya di posisi selang-seling atau zigzag. Nah, berapa luas neto yang diperlukan? Di sini di perkuliahan pagi ini dibagi menjadi dua tim. Yang tim A itu mengerjakan soal nomor 1, kemudian tim B mengerjakan soal nomor 2. Nanti bisa dikerjakan secara berregu atau berkelompok sebagai metode team based project, penyelesaian studi kasus dalam menyelesaikan soal yang sudah saya sampaikan. Ya, silakan. Tadi kelompok yang sudah saya tunjuk, silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari soal nomor 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mewakili kelompok 1 akan menjawab soal nomor 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Aurelia Salma. Saya Nuna Zia Mara Arfa yang akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 1.
sesuai peraturan yang ada. Kenapa di lubangnya itu 19+2? Karena di peraturannya itu kan kalau diameternya kurang dari sama dengan 24 mm itu ditambah dengan +2. Sehingga untuk diameter bautnya sendiri itu ditambah dengan +2. Dan untuk penampang pada platnya itu bautnya berjumlah 2, sehingga 2 dikali diameternya ditambah 2, sehingga ditemukan untuk lubangnya itu sebesar 42 mm. Dan untuk AN atau luas netonya atau luas bersih itu dari luas kotor, di mana platnya itu 6 kali 100, 600 dikurangi dengan lebar lubang dan dikali tebal platnya, sehingga ditemukan luas bersihnya itu 348. Dan luas bersih ini memenuhi syarat karena di syarat yang sudah dijelaskan oleh Pak Mukti tadi, bahwa AN harus kurang dari 85% AG, sehingga AN-nya itu 348 0,85, AG-nya tadi 600, sehingga ditemukan kalau AN-nya 348 mm dan AG-nya itu 510 mm, sehingga bisa dikatakan sesuai. Gitu, Pak. Ya, terima kasih kepada tim kelompok 1. Silahkan duduk kembali. Oh ya. Nah, ini tadi dari kelompok 1 sudah menyampaikan hasil dari penyelesaian soal nomor 1, di mana bahwa luas penampang neto bersih adalah 348 mm. Kemudian sudah memenuhi persyaratan di mana luas penampang neto lebih kecil dari 85% dari luas bruto atau agros, di mana 348 itu lebih kecil dari 510 mm. Sehingga jawaban dari kelompok 1 dinyatakan benar. Oke, kemudian dilanjut untuk soal berikutnya, yaitu nomor 2, kelompok 2, supaya mempersiapkan jawabannya dan dipresentasikan di depan seperti kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 untuk mengerjakan soal nomor 2. Nama saya Widatis Gaurini. Saya Febriana Putri Anggraini. Saya Rizky Sofian Maulana. Ya, langsung saja untuk dikerjakan nomor 2 dengan hasil Izin lanjut menjelaskan ya teman-teman. Untuk tadi potongan adik, izin menambahkan juga kenapa di sini tidak dikalikan dengan rumus ini, karena untuk potongan adik itu sejajar teman-teman di sini. Jadi nggak ada jarak, jadi tidak dikalikan jarak juga. Lalu untuk potongan ABD itu luas neto di sini sama dengan AG dengan angka segini dikurangi 3. 3 dari mana? 3 itu dari jumlah lubang yang ada di potongan ABD. Nah, terus untuk 21 itu kita dari lebar lubangnya, terus dikali 6. 6 itu dari tebal platnya. Setelah itu ditambah 55/2 kali 6 bagi 4 kali 60. 55 itu dari mana? Dari jarak antara A ke B. Nah, dikali 6 tebal platnya, terus dibagi 4. 4 itu dari rumus, dikali 60. 60 itu jarak antara A ke B. Nah, terus ditambah 55 itu jarak dari B ke D, terus dikali 6 dibagi 4 kali 100, sehingga ketemu 1513 mm persegi. Untuk potongan ABC itu sama dengan tadi potongan ABD. Untuk luas netonya itu 1770 dikurangi 3 jumlah lubang yang ada di situ, dikali 21 yaitu lebar lubang, dikali 6 yaitu tebal plat,
Terus ditambah 55 pangkat 2 kali 6 dibagi 4 kali 60. Ditambah 50 bagi 2 kali 6 dibagi 4 kali 100. Sehingga ketemu total yaitu 1505,125 mm. Sehingga bisa kita periksa terhadap syarat yaitu Newton luas neto lebih kecil 85% dari luas bersih luas kotornya, maaf. Jadi 0,85 dikali AG, 0,85 dikali 1770 sehingga ketemu 1504,5 mm. Maka nilai A minimum adalah 1504,5 mm persegi. Seperti itu, Pak. Nah, dari sini ada pertanyaan atau ada yang belum jelas baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Kenapa nilai A minimum yang dipakai 1504,5 mm persegi? Kenapa tidak menggunakan dari potongan A, B, D, AD maupun ABC? Karena kita sesuai dengan SNI bahwa periksa terhadap syarat di mana luas neto itu harus lebih kecil dari 85% luas agros atau AG. Apabila dalam perhitungan ini lebih besar, maka nilai A minimum atau luas neto minimum yang dipakai adalah yang 85% dari luas brutonya atau 85% dari A gross. Dari sini ada pertanyaan atau ada belum jelas? Jelas. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Setelah pemaparannya silahkan duduk kembali. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari 2 contoh soal. Yang pertama, kita peletakan posisi baut dengan bidang sejajar yang di soal pertama tadi. Kita mendapatkan AN sebesar 348 mm persegi dengan penggunaan diameter baut 19 mili. Kemudian dengan kasus yang kedua, kita menggunakan baut yang sama, tapi posisinya zigzag atau berselang-seling seperti ini ya. Kita mendapatkan luas neto sebesar 1500,5 mm persegi. Nah, dari sini kesimpulannya bahwa perletakan posisi baut yang sejajar dengan yang berselang-seling akan menahan beban kerja tarik yang lebih besar, yaitu yang posisi berselang-seling. Dari sini ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas berarti untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa. Sebelum kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini, silahkan ditutup dengan doa. Teman-teman, untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang telah Bapak dosen sampaikan bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Ya, saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.